Bisa dibilang para milenial. Kalau boleh tahu usia berapa sih, Mas? Saya 24 jalan 25. 24, guys. Nah, sosok adik bontot laki-laki, guys. Mas Aryo bontot nih. Betul. Nggak ada lagi yang paling bontot? Nggak ada, Oh, udah. nggak ada. Saya yang paling terakhir, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau laki-laki itu kan yang lebih aktivitasnya mungkin di lapangan, lebih banyak di luar. Nah, kalau perempuan ini kan lebih apa ya, kalau saya lihat itu lebih rentan lah ya, bisa dibilang ya, lebih rentan dengan penyakit kritisnya kali ya, Mas ya. Betul ya, kayak semacam cancer. Nanti kalau kita nikah, biaya semua kamu yang pegang. Keuangan semua kamu yang pegang. Tapi di salah satu kewajiban yang harus kita bayar, kewajiban yang harus kita keluarkan, salah satunya tolong masukkan proteksi. Itu yang utama. Itu yang utama, Mas. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi nih sama kita, Zarbil Kontan, Zarabili Konsultan. Ya, hai guys, sekarang kita datengin salah satu narasumber ya, narasumber yang masih muda ya, bisa dibilang para milenial. Kenapa? Karena usianya benar-benar masih muda banget ya. Nah, kita mau korek-korek nih guys. Korek-koreknya hal apa sih? Yang pasti hal kesehariannya. Pastinya bakal dapet insight oke kalau teman-teman dengerin terus Zarbil Kontan kita ya. Oke, langsung aja. Halo Mas Aryo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, sukses selalu pastinya. Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana nih Mas? Teteh juga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baru sempat ketemu ini kita. Udah menjadwalkan lama. Makanya, padahal ya. Ya kemarin tuh kan sempet nih Mas, kita kan ketemu juga nih ya sama salah satu bisa dibilang kan kakak dari Mas Aryo tuh kemarin, Mbak. Betul. Mbak Rana dan Mbak Windy. Betul, itu betul. Kakak kandung kan? Kakak kandung lihat saya. Oke. Nah, pengen denger nih dari kemarin kan kita ceritanya itu kan dari kakak Windy, dari kakak Rana gitu ya, kesehariannya bagaimana segala macam gitu kan. Nah, kalau boleh tahu tuh Mas Aryo ini memang 3 bersaudara. Betul, kita ada lagi nggak sih? Nggak ada. Emang jadi bertiga? Yang pertama itu Mbak Windy, yang kedua Mbak Rana, yang ketiga saya. Mas Aryo bontot nih. Betul. Nggak ada lagi yang paling bontot. Nggak ada, udah. Saya yang paling terakhir. Alhamdulillah. Nah, belum ada rencana nambah lagi katanya. Ini semuanya ini udah berkeluarga ya. Alhamdulillah, terus saya pun juga baru jalan setahun lebih lah. Oh, masih baru banget loh. Baru banget setahun, Oktober 2021 kemarin kan. Nah, guys, biar tahu dulu nih ya, kita ini posisinya sekarang ini ada di salah satu hospital. Yang dimana hospital ini adalah hospital istrinya Mas Aryo yang lagi dirawat ya? Betul. Nah, coba sharing deh Mas. Ini ceritanya gimana sih kok sampai bisa kita ketemunya di sini? Tadinya kita udah atur rencana tuh ketemunya di rumah gitu ya. Karena memang konsepnya Zarbil Kontan itu selalu mau silaturahmi ke rumah-rumah klien kita gitu ya kan. Ini kita ketemunya di salah satu hospital nih yang dimana Mas Aryo istrinya lagi dirawat. Itu gimana sih bisa sampai dirawat gitu? Ini malah sempat ketemunya malah di rumah sakit ini ya. Iya, makanya tapi nggak apa-apa, yang penting kita ketemu ya Mas ya. Iya, siap. Yang penting sempat ketemu. Ini jadi kebetulan kemarin 4 hari yang lalu kondisi istri ini lagi mungkin drop, kecapean, kerjaan juga lagi numpuk karena istri itu kan staff accounting kan di kantor ya kan, staff accounting. Jadi kemarin lagi nyelesain laporan biaya itu kantornya, lagi dikejar deadline terus, 2 minggu begadang. Udah akhirnya drop lah gitu. Drop akhirnya karena ya istri juga kebetulan
punya masalah, punya trouble yang di lambung gitu, khususnya di lambung kan. Ini kali ya, karena salah makan mungkin ya. Bisa jadi salah makan atau mungkin karena kalau dokter bilang juga kan lambung dipicu sama pikiran juga kan. ya. Jadi mungkin pikiran lagi kenceng, 2 minggu dihajar terus begadang, lembur. Udah ya, akhirnya disuruh istirahat dulu di rumah sakit gitu. Tapi alhamdulillahnya Mas Aryonya kuat banget loh ya. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan sayanya sehat yang nungguin. Mau tahu dong Mas, kalau kemarin kan Mbak Windy udah sharing nih tentang aktivitas kesehariannya apa. Mbak Rana pun sama gitu kan. Nah, sosok adik bontot laki-laki guys ya. Kalau boleh tahu usia berapa sih Mas? Saya 24 jalan 25. 24 guys. 24. Udah tua ya? Apa masih muda? Itu masih milenial guys. Tenang. Kalau masih kelahiran tahun 80, 90 masih oke lah. Oh, masih oke. Masih bisa dibilang milenial guys. Oke. Ya kan? Yang penting gak 70-an. Kalau ngomong 70-an nanti pos saya yang di belakang sana gitu. langsung melotot gitu kan. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kesehariannya apa sih Mas Aryo ini di usia 24 tahun? Apakah yang sekarang udah berumah tangga ya bisa dikatakan rumah tangganya masih baru banget ya? Betul, masih baru merintis. Apakah Mas Aryo tuh memang sebelum menikah udah punya aktivitas pekerjaan sendiri atau bekerja di tempat orang atau gimana sih? Coba Mas Aryo sharing dong, kita usia 24 bisa sampai punya apa sih gitu ya ini jadi cerita sedikit. Kalau kita itu sebenarnya di keluarga kecil, maksudnya di keluarga saya itu teh karena emang bapak saya ini kan backgroundnya dulu sebenarnya karyawan BUMN, sebagai karyawan BUMN dulu. Bokap terus ya bapak bokap terus tapi bapak ini menyambi kerjaan bikin suatu usaha sama teman-temannya gitu, bikin suatu jadi usaha sama. Udah ada jiwa bisnis dari bokap ya. Betul. Jadi ini alhamdulillah nih, bapak ini mewariskan ilmu bisnisnya, pengusahanya ini turun temurun ke anak-anaknya gitu loh. Alhamdulillah. Tadinya itu ya turun ke Mbak Rana yang tadi cerita kakak saya yang kedua itu. Ya Mbak Rana itu kan bergerak di bidang dekor kan, dekorasi dekorasi Klesiten. Betul, Klesiten dekorasi. Nah, kalau Mbak Windy itu sebenarnya tadinya ibu rumah tangga aja sih, ibu rumah tangga. Yang sebelumnya tuh pernah di kita podcast datengin suaminya tuh maaf ya Mas Aryo stroke ya. Iya betul. Sampai akhirnya fighter banget untuk cari penghasilan sendiri sekarang. Betul, sekarang ya gabung karena masih suaminya masih diuji, masih butuh waktu lagi lah istilahnya, masih perlu harus sabar lagi untuk penyembuhannya, recovery-nya. Jadi Mbak Windy ya dituntut untuk menghidupi keluarga kecilnya. Iya, harus benar-benar berjuang. Mungkin Mbak Windy juga cerita ya putra-putranya, anak-anaknya masih ya masih dikatakan masih kecil lah, masih jauh banget, masih panjang perjalanannya. Akhirnya Mbak Windy kan juga menggeluti usaha jual aqua kemarin mungkin cerita kan. Galon gas ya. Ya tadinya yang Mbak Windy itu seorang ibu rumah tangga, sekarang malah terjun. Dari malah gitu sekarang harus terjun ke dunia usaha ya. Betul. Ya kita hidup nggak ada yang tahu ya kayak. Resiko ya, betul. Kalau Mbak Rana tadi ya bergerak di bidang dekorasi. Kalau saya sendiri, saya kan baru lulus kuliah itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya itu baru lulus kuliah. Setahun saya 2021 saya baru lulus kuliah. Berarti Mas Aryo ini baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu. Habis itu saya nikah. Ya alhamdulillah memutuskan nikah sama istri saya. Keputusan yang luar biasa loh guys. Tapi kalau boleh tahu Mas, orang kan kalau nikah tuh kan berarti kan dia udah pikirin harus punya rumah minimal kan. Mas Aryo seorang laki ya. Iya. Harus benar-benar yang bawa anak orang tuh kan harus siapin semuanya. Itu Mas Aryo udah siap gitu waktu pas mau nikahin istri gitu. Alhamdulillah, kembali lagi tadi bapak saya itu kan udah nurun, alhamdulillah lah ngewarisin ilmu sebagai pengusahanya itu udah dari kita kecil sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya kemarin ambil kuliah S1 itu. Selama S1 itu saya udah sambil bantu usaha, betul, sambil saya ngembangin usaha, dikasih ladangnya ini untuk usaha. Nah kebetulan Klesiten sendiri ini kan bergerak di bidang tenda sama dekorasi. Kalau dekorasinya sendiri itu
lebih dipegang sama Mbak Rana, kakakku yang kemarin. Dekorasinya kalau saya sendiri lebih ke manajemen tendanya. Jadi kita ini kan tenda, dekorasi, perlengkapan. Jadi saya ini lebih ke tenda dan perlengkapan dan lain-lainnya gitu. Jadi sorry nih aku putus nih, biar guys di sana tuh paham ya bahwasanya siap. Ilmu yang dikasih sama bokap ya, itu sebenarnya bisa dibilang bokap itu kasih bukan ikannya, bukan, tapi pancingannya guys. Betul. Jadi kita tuh kalau mau ngedidik siapapun lah ya, orang di sekitar kita atau adik kita atau saudara kita atau anak kita itu kita jangan pernah kasih ikannya. Betul. Kita kasih pancingannya guys. Supaya apa? Supaya kita berusaha untuk bikin umpan biar dapat ikan yang banyak. Nah ini hebat banget nih bokapnya. Alhamdulillah. Suatu saat bokap boleh dong diundang ya, bilangin. Boleh, alhamdulillah. Boleh buat podcast selanjutnya ya. Bapak kondisinya juga masih sehat, alhamdulillah. Nanti mungkin bisa dijadwalkan. Boleh nanti direferensin ya, ikut podcastnya Tante Zara gitu ya. Nanti kita infokan gitu. Lanjut. Siap. Nah, kalau tadi udah cerita tentang Mas Aryo di usia 20 tahun waktu itu masih kuliah sambil jalanin bisnis bokapnya gitu kan. Iya, betul. Sampai akhirnya punya keputusan merit. Kenapa? Karena kan anak muda gitu kan, 24 tahun seorang laki-laki, kecuali perempuan kali ya, perempuan udah mikirin buat merit gitu. Tapi kalau laki-laki guys, 24 tahun masih pengen seneng-seneng gitu kan. Apalagi kita bahasanya gini ya, gue udah bisa cari duit sendiri, ya kan udah bisa punya penghasilan, gue udah baru lulus kuliah, gue masih mau happy lah gitu kan. Akhirnya Mas Aryo udah mutusin buat merit, itu kenapa sih? Ya, kalau ngomongin buat merit itu, alhamdulillah sih sama istri itu kan, wah sayang nih istri kalau kondisinya lagi fit, enak sehat, ya, bisa ikut di sini nih bareng sama saya. Lagi sehat nggak? Masih nyesek gitu ya? Masih ya. Makanya kita guys podcastnya di sini bukan di kamarnya. Iya, gitu jadi di sini ya, karena istri kondisi kesehatan lagi begitu. Tadi salam aja dari istri buat teman-teman di YouTube juga kan. Siap. Thank you. Buat yang udah subscribe di YouTube, salam dari istri saya. Amin. Tadi gitu katanya. Thank you. Ya kalau kembali lagi tadi, kenapa saya memutuskan untuk nikah muda lah ya istilahnya ya, nikah muda teh. Jadi saya sama istri itu kebetulan sih pacaran udah cukup lama. Dari sebenarnya saya teman SD sama istri saya tuh temen SD sebenarnya. CLBK ceritanya. Cerita lama belum kelar gitu kan. Ceritanya CLBK gitu kan. Akhirnya berjumpa lagi zaman kuliah. Tunggulah bersemi-semi kita pacaran udah 4 tahun lah, udah 4 tahun lama pacaran. Akhirnya sebenarnya sih jatuhnya nikah ini modal nekat ya. Sebenarnya modal nekat. Ya kita tabungan di rekening juga pas-pasan belum ada 2 digit lah, 2 digit. Tapi ada lah ya. Iya, maksudnya tabungan di rekening juga ya masih pas-pasan lah istilahnya gitu. Terus juga ya alhamdulillah kita udah ketemu, ya kita udah lama pacaran. Saya udah sama istri ya satu visi satu misi lah istilahnya gitu kan. Ya kita mau bangun bareng, jalan bareng, saya kerja, istri juga kerja. Tadi yang udah saya ceritain kan, istri staff accounting kan di salah satu perusahaan konstruksi swasta kan. Istri kerja, jadi ya udah kita bangun bareng-bareng aja gitu loh. Jadi kita jalan bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng, ya disyukurin lah yang ada lah insya Allah. Akhirnya Allah ternyata mengizinkan untuk merit, betul lah. Hebat banget. Masih muda, udah siap merit, udah ada rumah guys. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Kemarin. Terus juga yang paling penting nih, yang paling penting banget, kenapa akhirnya kita nih Zarbil ngundang beliau ya? Kenapa? Karena yang paling penting selain tadi ngambil keputusan untuk merit muda, udah mempersiapkan semuanya gitu ya. Paling penting adalah beliau ini sudah mempersiapkan proteksinya guys. Proteksi untuk diri dan istrinya. Nah itu cerita dong Mas, gini. Kan kita ini kan podcast memang biasanya sih saya bilang tuh asuransi merah gitu ya. Tapi kalau disebut juga nggak apa-apa sih, kan udah familiar juga merah gitu kan. Nah pengen tahu aja gitu Mas Aryo tuh punya proteksi di asuransi merah ini itu udah berapa lama? Terus kenapa sih sampai akhirnya memutuskan istri pun harus dibikinin proteksi di asuransi? Nah coba dong sharing Mas. Ya untuk mengenai
asuransi ya, untuk mengenai asuransi sama asuransi merah tadi berarti ya, betul. prudensial nggak masalah kita sebutkan berarti kan. Ya, kita bergabung sama prudensial itu menjadi nasabah prudensial itu bisa dibilang udah cukup lama ya Teh ya. Maksudnya udah cukup lama ya lama dari sekali ya. dari jadi karena alhamdulillah sih saya masih dilahirkan dari keluarga yang cukup ya, dari keluarga yang cukup. Nah, dari orang tua saya itu Bapak Ibu saya alhamdulillah udah menyadarkan kita ya sadar asuransi sejak penting. dini ya penting. Jadi kita sama orang tua itu udah istilahnya udah dibekalkan lah gitu loh, udah dibekalkan asuransi. Insurance minded lah ya. Yang nantinya tinggal meneruskan aja gitu loh. Karena kembali lagi asuransi kan sifatnya harus berkesinambungan kan, harus untuk jangka panjang lah istilahnya gitu. Tapi bukan kan Mas untuk di usia Mas Aryo masih muda gini pasti kan suka mikir dong, ih ngapain sih beli asuransi si bapak gitu kan. Mendingan duitnya buat Aryo aja, buat tabungan sendiri gini kan. Kita masih muda kadang suka berpikir gitu tuh. Ada nggak sih pernah berpikir gitu Mas Aryo sendiri? Mungkin duitnya buat investasi, buat apa segala macam gitu kan. Gitu dulu gitu? Sebenarnya ada pikiran ya? gitu ada. Cuma kalau kita berpikir lebih luas lagi mengenai investasi itu juga harus kita pikirkan buat masa depan kita. Ya. Kalau kita berpikirnya lebih dalam lagi itu dalam kehidupan ini kita kan nggak selamanya sehat ya Teh ya. Kita kan nggak selamanya sehat ya. Ada kalanya kita drop sakit. Kadang sakit kita juga pengennya sehari 2 hari minum obat aja, minum obat warung aja sembuh gitu kan. Tapi kadang ada yang kita harus saking terpaksa harus lari ke UGD ke rumah sakit pasang infus harus dirawat 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Bisa sembuh. Ya kayak saya nih kemarin dari tahun baru itu nggak tahu kenapa mungkin lagi kecapean atau gimana. Saya 2 kali bolak-balik masuk rumah sakit. Masa 2 kali dari tahun baru? Iya kan? Jadi guys ini lucu banget ya. Waktu pas baru tahun baru ya, iya sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru itu Mas Aryo ini dirawat guys, itu barengan sama istri, ya kan? Betul. Dirawat barengan sama istri, sakit berdua. Kalau istri karena salah minum kopi ya waktu itu ya, salah minum kopi, perutnya sakit. Terus kalau nggak biasa minum kopi, nggak biasa minum kopi, nyobain kopi dari suami, sakit. Terus kalau suaminya ini Mas Aryo mungkin karena lelah capek kerjaan sering telat makan, ngurusin istri sakit juga gitu kan. Iya, itu ngurusin istri sakit juga di sini rumah sakit dijadiin kan. satu kamar guys. Iya, karena dirawat bareng tuh tahun baruan gitu rumah sakit. Dari situ kan berarti Mas Aryo itu kan sebenarnya Mas Aryo ini memang nasabah lama dari bokapnya bikin asuransi sama agen lain dulu ya. Betul. Akhirnya karena kenal sama kita Zarbil gitu servicing karena agen lama sudah tidak aktif. Iya kan? betul. Nah si Mas Aryo ini polisnya masih nggak pernah dipakai juga ya, masih oke gitu kan? Iya istilahnya baru dirasain jarang lah saya itu alhamdulillah gitu. jarang sakit sebenarnya, jarang sakit, kuat gitu loh istilahnya. Ya, badannya aja segede gini kan istilahnya. Ya mudah-mudahan gede sehat ya, mudah-mudahan. Iya, nah cuma ya tapi kan kita nggak pernah tahu ya, kapan istilahnya ya. Sorry kalau di Islam ya Allah kapan kita kasih kita sakit gitu kan, kita nggak ada yang tahu kapan Allah bilang dah kamu istirahat dulu, dah kecapean kerja, akhirnya harus dirawat di rumah sakit sampai 3 hari 4 hari, kadang mungkin sampai seminggu. Nah kadang kan ya kita nggak tahu saat kondisi-kondisi seperti itu. Dan ya saya sadar kalau cuma uang dipikirin hanya untuk foya-foya, jajan, investasi masa depan, tapi saya nggak mikirin apabila saya sakit ini, siapa yang mau bayarin? Mungkin saya kalau minta orang tua saya, Pak aku nggak ada uang, aku sakit masuk rumah sakit bayar, mungkin dikasih. Orang tua mana sih yang nggak ngasih kan begitu? Tapi kembali lagi masa balik lagi saya udah berkeluarga, masa masih harus nyusahin orang tua kan begitu istilahnya kan? Jadi ya kita sadar ya kita harus sedini mungkin harus memproteksikan diri kita karena kita balik lagi nggak ada yang tahu kapan kita sakit, kapan kita mungkin kecelakaan atau apa kan kita nggak ada yang tahu kan. Jadi sedini mungkin ya kalau pandangan saya sedini mungkin ya harus punyalah seenggaknya proteksi lah untuk diri kita. Oke, berarti guys mungkin bisa diambil positifnya ya, bahwasanya gini loh.
terkadang kan Mas di luar sana ya, banyak yang berpikirnya gini, enggak lah, gue masih muda, gue masih sehat, ya kan? Kalau gue sakit paling gue minum-minum ya obat warung lah, gitu kan? Terus gue tahan-tahan di rumah juga lah, nggak apa-apa, ntar juga sembuh. Banyak banget sih yang berpikir gitu di luar sana ya. Cuman yang tadi suka banget nih statementnya Mas Aryo tuh, bahwasanya resiko kita nggak pernah ada yang tahu, ya kan? Dikala sakit pun mungkin menurut kita mampu melawannya lewat obat warung gitu ya, tapi kondisi nggak pernah ada yang tahu. Di saat drop bisa jadi mungkin kita hanya bisa lewat infus baru bisa sembuh, gitu ya. Itu semua kita nggak bisa prediksi karena kita bukan dukun guys. Dukun aja bisa sakit gitu ya, bener ya. Oke. Nah, kalau dari cerita tadi seru ya Mas, karena apa? Banyak orang di luar sana yang masih merasa muda, mereka itu berpikir ngeluarin uang buat bayar proteksi itu sayang sekali gitu. Lebih baik dia ambil buat cicilan motor, karena ada barang yang dia ambil gitu kan. Nah, tapi sebenarnya balik lagi, aset yang paling mahal ya diri kita ya. Kesehatan diri ini kita. Ini sih oke banget loh. Kenapa? Sampai istrinya pun udah dibikinin tuh sebenarnya bisa dibilang kos lagi keluar setiap bulan. Iya. Betul dong. Tapi dari situ Mas Aryo sendiri kerja pasti makin giat dong. Iya pastilah. Iya, pastinya makin giat dong. Nah, Mas Aryo sharing dong, pengen tahu nih ya. Kalau tadi Mas Aryo kan udah punya statement bahwasanya lebih mementingkan asuransi gitu kan. Kalau dipikir-pikir kan dengan Mas Aryo mengasuransikan istri gitu ya, itu kan suatu kos besar lagi nih keluar gitu. Maksudnya tambahan lagi nih keluar gitu kan. Itu Mas Aryo ngerasa kayak beban gak sih? Karena kan pastinya kan dalam rumah tangga itu kan harus pikirin biaya untuk program anak mungkin gitu kan, mungkin untuk yang lain-lain ngasih orang tua gitu kan. Nah ini tuh Mas Aryo malah diutamakan untuk memproteksi. Nah itu coba deh Mas sharing gitu, beban gak sih itu? Kalau dibilang beban, alhamdulillah sih nggak jadi beban ya. Ya selama kita balik lagi, selama kita bersyukur gitu ya, apa yang kita dapatkan, bekerja, mensyukuri apa yang kita dapat ya, alhamdulillah nggak jadi beban gitu. Kembali lagi, istri saya ini kan punya proteksi juga nih, punya proteksi juga kan, punya asuransi juga, prudensial juga, jadi nasabah juga. Ya itu yang saya pikirkan itu dari sebelum nikah malah. Dari sebelum nikah itu, nanti kalau kita nikah, biaya semua kamu yang pegang. Keuangan semua kamu yang pegang. Tapi di salah satu kewajiban yang harus kita bayar, kewajiban yang harus kita keluarkan, salah satunya tolong masukkan proteksi. Itu yang utama. Itu yang utama, Mas. Kenapa Mas Aryo akhirnya bisa menyatakan istri itu harus punya proteksi, itu yang utama gitu? Kenapa? Iya, karena kalau maksudnya saya alhamdulillah saya sendiri udah jadi nasabah lama gitu ya, prudensial ya. Kalau laki-laki itu kan yang lebih aktivitasnya mungkin di lapangan, lebih banyak di luar. Nah kalau perempuan ini kan lebih apa ya, kalau saya lihat itu lebih rentan lah ya, bisa dibilang ya, lebih rentan dengan penyakit kritisnya kali ya Mas ya. Betul ya, kayak semacam cancer gitu juga mungkin kan itu banyak di perempuan juga kan. Nah, saya mikir luas lah, banyak penyakit itu kan masih gitu loh. Makanya asuransi itu biaya asuransi memang lebih mahal di wanita dibanding di pria. Oh emang begitu ya? Karena memang ini nyambung nih. Mas Aryo ngomong gitu tuh sebenarnya nyambung ya. Nyambungnya gini, saya selalu buatin polis suami dan istri dengan usia yang sama kurang lebih ya. Pasti lebih mahal itu ya yang perempuan, karena memang betul resiko penyakit itu lebih banyak di wanita. Karena contoh cancer aja udah ada cancer di payudara, cancer cervix, cancer macam-macam. Kalau untuk wanita, memang setuju. Oke. Berarti kejawab nih. Saya tanya itu memang udah pasti seorang perempuan istri gitu ya. Itu memang kalau suaminya peduli itu utama banget insurance ya. Karena pasti suami juga berpikir kalau seandainya sekali amit-amit terjadi resiko kayak sekarang nih. Dikasih fasilitas kayak gimana Mas? Ya alhamdulillah dari Peru sendiri ini fasilitasnya ya bisa dibilang ya fasilitas premium lah ya. Bisa dibilang fasilitasnya. Karena memang ambil manfaatnya juga yang premium. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada kartu hitam Mas. Iya, ada rezeki ya, kita ini yang ngambil yang kartu hitam lah, istilah yang dibayarkan sesuai tagihan gitu ya. Jadi kita dalam hati itu setiap hari tenang aja lah, udah istilahnya gitulah, kita mikirin cepet sembuh gitu ya. Kita konsen
sebagai kepala rumah tangga gitu, kepala keluarga, kita konsen ya udah cari rezeki aja di luar, kewajiban kita bayarkan, kita beli proteksi, kita beli perlindungan untuk kesehatan kita. Jadi suatu saat ya datang nih kondisi kayak gini, istri saya kecapean, drop, akhirnya harus dirawat di rumah sakit, udah hari keempat ini, udah hari keempat. Billing berapa? Ada nanya-nanya nggak? Biasanya suka nanya-nanya tuh. Kemarin di info billing 2 hari aja itu udah berapa? Sekitar 18 jutaan. Iya. 18 juta 2 hari, kala kita di hotel di hotel bintang 5 di Jakarta itu ya. Karena balik lagi. Kita tuh nggak ada yang pengen sakit sebenarnya. Rumah sakit itu kan yang harus dihindarin dari hidup kita. Cuma saat kondisinya seperti ini, mau nggak mau kita harus masuk. Tapi kalau kita nggak punya proteksi, nggak punya asuransi yang melindungi kesehatan kita, mau nggak mau aset kita ya harus terganggu aset kita. Itu kalau punya, kalau nggak punya, udah mau kemana? Kan bingung. Ini sama bapak sama mama gitu. Minjem ujungnya. Minjem kan ya menurut saya kalau minjem bukan solusi lah istilahnya gitu kan. Bukan solusi lah kalau. Tetap harus mikirin mau gimana. Namanya minjem kan harus balik. Apalagi kalau minjemnya sama orang tua harus mikirin mental sebagai seorang suami. Betul. Gitu ya. Bukan seorang anak aja jadi sebagai suami. Udah jadi suara kepala keluarga kan sekarang. Aduh, seru banget deh Mas Aryo. Nah, ada pertanyaan yang saya tuh ngerasa gini loh Mas Aryo. Ini kan podcast kita kan selalu terus ada nih ya dari kemarin ini podcast kita. Kebetulan ini kan yang kita podcastin ini kan memang masih satu keluarga yang dimana keluarga besarnya Mas Aryo ini kan memang semuanya itu insurance minded. Ya, alhamdulillah. Terutama yang dokter anak ya, itu memang yang kondisinya sekarang mungkin sedang kurang oke gitu ya, tapi luar biasanya memang Allah kasih kekeluargaannya sangat erat gitu. Alhamdulillah. Ya, karena yang saya lihat di sini dari orang tuanya, mungkin nanti saya undang ya, bener ya Mas? Betul, boleh nanti dijadwalkan, saya minta waktunya buat ngobrol. Siap, gitu ya, nanti coba saya sounding nanti. Biasanya kan orang-orang tua suka, malu gitu ya. Nanti tolong dibantu ya Mas Arya ya. Iya siap. Jadi maksudnya gini, kita kan di sini podcast ya emang apa adanya gitu ya. Ditambah lagi di sini satu keluarga besar loh guys, satu keluarga besar yang begitu sangat memperhatikan proteksinya gitu ya, dan puji syukur memang nggak ada yang mau gitu untuk merasakan klaimnya. Siapa sih yang mau sakit gitu ya? Tapi memang di sini bukan yang kaleng-kaleng ya, bahwasanya beberapa dari bapak bapak terus saya, Mbak Windy sendiri gitu ya, Mbak Rana sendiri, satu keluarganya juga kemarin kan itu sudah Mas Aryo sendiri yang sekarang memang lagi di rumah sakit ini gitu ya, sudah merasakan yang namanya manfaat di asuransi merah ini guys. Jadi kita bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Nah pertanyaannya gini Mas Aryo tuh punya ini nggak sih, punya masukan nih ke teman-teman kita semua nih yang lagi dengerin podcast, bahwasanya kenapa sih akhirnya Mas Aryo gimana sih sampai akhirnya Mas Aryo ambil asuransi sama kita Zarbil, dan Mas Aryo akhirnya memutuskan untuk ambil asuransi merah. Kenapa sih gitu lah, kenapa? Coba Mas Aryo jelasin dong. Apa ada bahasa insight-nya dari Mas Aryo nih untuk masyarakat di luar sana nih, apa sih yang harus dipilih gitu loh, sampai akhirnya orang misalkan yang mau ngambil asuransi itu apa sih yang harus dipilih tuh yang paling utama gitu loh. Itu yang kakak pengen yang saya pengen tahu. Iya, kalau untuk teman-teman di luar sana ya semoga kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Semuanya sudah keadaan sehat ya. Yang terutama maksudnya yang kondisinya masih sehat, masih muda lah, terutama masih seumuran sama saya itu. Jadi kalau dari saya itu jangan terlalu mikir banyak ini itulah buat ngambil program kesehatan proteksi gitu ya, proteksi asuransi. Ya asuransi, karena pada dasarnya asuransi dimanapun semua sama bagus ya. Manfaatnya bagus sama semuanya, nggak asuransi merah, asuransi apalah, ada warna-warna lain lah. Semuanya sebenarnya sama, tapi ya kembali lagi saat kita mau membeli proteksi itu, saat kita mau beli manfaat itu,
yang paling penting kita harus tahu dulu apa manfaat yang kita dapatkan. Itu pertama kalau saya yang harus kita tahu dulu manfaatnya itu apa. Terus kita harus pelajarin betul nih, harus kenal betul sama agent yang menawarkan kita nih siapa nih, betul. Kayak saya keluarga kan alhamdulillah agentnya kan sama Zarbil kan, sama Zara Teteh Zira sama Zarbil Konsultan kan, sama Om Billy gitu kan. Kita keluarganya sama, maksudnya saya sekeluarga besar itu konsultannya sama Zarbil Konsultan gitu kan, ambil manfaatnya. Kita harus kenal baik juga sama agent kita, karena saat nanti kita ketemu yang namanya klaim ini, karena kan yang sebenarnya kita harus, maksudnya kita laporannya, kita urusannya itu kan nanti sama agent kita kan gitu. Agent kita nanti yang akan membantu kan gitu kan. Karena kita kalau sebagai orang awam masuk rumah sakit kan bingung harus apa, harus ini, harus itu, harus bawa kartu apa kan bingung. Gitu. Tapi kalau kita milih agentnya, kita nggak mikirin manfaat kita apa, kita nggak kenal betul siapa agent kita gitu kan. Asuransi dimanapun ya, asuransi di luar manapun di Indonesia ini, ya kita nanti saat kita ketemu case yang kita harus klaim ke rumah sakit atau mungkin tutup usia itu kan, tutup usia itu ya kita nanti bingung harus hubungin siapa, harus ini siapa. Nanti ujung-ujungnya karena banyak juga ya mungkin di luar itu kita temuin yang padahal dia punya asuransi tapi keluarganya sendiri aja bingung, nggak tahu kan cara ngurusnya gimana. Atau mungkin ada baik juga yang tutup usia tapi karena agent yang nggak aktif udah akhirnya didiemin aja kan, padahal sayang ya gitu kan. Mungkin bapaknya udah menyiapkan ini itu buat masa depan keluarganya saat bapaknya tutup usia, tapi taunya nggak ada yang tahu agentnya siapa, agentnya balik lagi agentnya nggak aktif gitu kan. Alhamdulillah selama ini sih saya jadi sekeluarga itu, istri saya jadi nasabahnya Teh Zara ya, di Zarbil Consultant ini ya. Alhamdulillah agentnya aktif, agentnya aktif, ya profesional lah agentnya lah. Kita perlu apapun itu dibantu, karena ya udah, ya saya ngerasain sendiri kemarin dari tahun baru itu saya dua kali dirawat. Ini istri saya masuk lagi dirawat lagi. Ya mudah-mudahan adalah yang terakhir lah, sakit lah. Kita biar sehat-sehat lah, ya betul. Nggak pernah ada yang tahu, kita doanya selalu sehat ya. Betul, doanya selalu sehat. Oke, berarti closing statement ya tadi ya guys, bahwasanya kenapa akhirnya memilih asuransi yang merah ini, dan pastinya konsultannya ya Zarbil gitu ya. Yang pertama adalah memang kita harus cari di mana konsultan yang bisa merangkul sebagaimana mestinya seperti keluarga. Betul. Karena memang kan kita urusannya itu kan jangka panjang gitu ya Mas ya. Itu oke banget. Dan yang kedua adalah kita harus benar-benar tahu manfaatnya. Betul sekali. Manfaat supaya yang kita ambil tidak apa. miskomunikasi. Yang dimana banyak di luar sana yang merasa bayar asuransi sekian di cover full gitu ya, nggak tahu ya masuk rumah sakit ada selisih yang dibayar. Bayar asuransi sekian tahun nggak dipakai asuransinya, uangnya minta dibalikin full, padahal nggak begitu gitu ya. Itu semua sebenarnya balik lagi, betul banget Mas Aryo, setuju banget, harus tahu detail manfaatnya guys. Jadi buat teman-teman di sana ya yang pengen tahu manfaat polis di masing-masing ya, itu bisa hubungin kita ya. Kita bisa langsung cek di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Yang pasti udah ada nomor telepon, email, link website kita juga. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman ya, buat saudara-saudara yang di luar sana ya Mas. Kalau punya asuransi nggak usah bingung kalau agennya nggak ada. Betul ya. Karena apa? Kita bisa bantu tulus aja, walaupun kita juga nggak dapat komisi loh, gitu ya, ngebantu kasarnya ya. Tapi kita memang tulus karena kita megang bendera besar ya, asuransi merah kita Prudential itu, kita nggak mau sampai mengecewakan pastinya. Ya mungkin cukup sampai sini dulu untuk pokoknya pesan buat teman-teman yang terakhir ini dari saya, semuanya sehat selalu. Jangan pernah menunda untuk untuk membeli manfaat asuransi dimanapun. Saat kondisi kita sehat, karena asuransi ini nggak akan bisa dibeli kalau kita udah sakit ya. Jadi asuransi ini bisa dibeli saat kita kondisi lagi sehat walafiat. Jadi jangan pernah menunda. Kenali manfaatnya, kenalin bendera asuransinya. Yang paling penting
kenali baik agentnya. Yes, setuju Karena banget. agent itu ya yang paling ya yang akan membantu kita saat nanti kita klaim, saat nanti kita akan ya harus aktif lah, agentnya harus profesional lah gitu. Siap. Aduh, thank you banget Mas Aryo Siap. sharingnya. Udah oke banget mau luangin waktu di saat lagi nemenin istri di atas Iya, gitu betul. ya. Mudah-mudahan jadi berkah ya Mas Aryo Amin, ya buat amin, semua yang amin. dengerin. Mudah-mudahan ini insight bagus ya. Ini manfaat sharing yang bagus ya, bisa diambil positifnya. Oke, teman-teman, kita sampai di sini aja dulu. Lanjut nanti kita ke podcast selanjutnya ya. Jangan lupa ya, pastinya like, comment, share, and subscribe channelnya Zarbil Consultant. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya Mas Aryo ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sama-sama.